Hai, welcome to Laksana FM. Kenalin, nama aku Laksana, dan aku yang bakal nemenin kamu belajar ekonomi untuk persiapan TKA SMA pada rangkuman materi audio di video ini. Nah, tapi kan ini kan video ya, tapi materi ini tuh sebenarnya kamu bisa dengerin secara audio only ya, atau bisa dibilang kamu nggak perlu nonton videonya aja dan cukup dengerin audionya aja tuh udah bisa sebenarnya. Kamu bisa dengerin materi ini sambil rebahan, sambil nyapu rumah, sambil naik bis pas perjalanan pulang sekolah. Yang jelas sambil tutup mata aja, kamu masih bisa tetap ikutin materinya. Tapi kalau mau tetap nonton videonya ya juga nggak apa-apa sih. Nah, materi di rangkuman ini itu sesuai dengan kisi-kisi TKA SMA. Dan acuan utamanya adalah modul-modul pembelajaran resmi yang bisa kalian cek di deskripsi video ini. Rangkuman materi audio ini itu tuh bagian dari project channel YouTube-ku ini, yaitu project 100 jam. Project yang tujuannya nyediain 100 jam materi belajar gratis dalam bentuk audio yang kualitasnya tinggi. Aku harap audio ini bakal bermanfaat bagi puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan masyarakat yang membutuhkan ya. Oh ya, sama nanti di tengah-tengah audio ini, rangkuman audio ini, bakal ada kuis interaktif. Jadi, nanti aku bakal kasih kayak pertanyaan gitu, berdasarkan materi yang udah aku kasih, dan kalian tinggal siap-siap jawab aja. Tapi kayak, jawabnya tuh dalam hati aja nggak apa-apa kok. Dan ya, aku juga mau saranin buat kamu download videonya supaya bisa nonton dengan bebas iklan. Tombol downloadnya ada di bawah ya. Oke, yaudah kita mulai aja deh. Hari ini kita bakal belajar tentang ekonomi, tentang konsep ilmu ekonomi, tentang kelangkaan, tentang biaya peluang, ekonomi makro, ekonomi mikro, dan sebagainya. Sekarang kita bakal belajar tentang ilmu ekonomi dulu nih, dan manfaatnya apa. Sekarang aku minta tolong kalian bayangin nih, misal kalian habis dapat duit yang banyak gitu. Misal kalian habis kerja gitu kan, terus kalian dikasih duit sama bos kalian. Misal kalian habis kerja part time gitu kan, wah dapat duit berapa? 200 ribu gitu. Nah, di sini kalian tuh pengen membelanjakan pendapatan kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Ya, kalian datang ke minimarket gitu. Nah, bayangin nih, dengan duit 200 ribu di tangan kalian, dan dengan segala keinginan kalian, kalian buat aja daftar kebutuhan kalian apa. Pasti banyak kan? Nah, terus nih misalnya kalian, oh ya aku lapar nih, terus di depan tokonya ada yang lagi jualan cilok gitu. Nah, kalian beli ciloknya, terus kalian makan gitu. Oh, udah nggak jadi lapar lagi. Oh ya, tadi aku pengen cilok, sekarang udah nggak pengen cilok lagi karena kebutuhanku akan cilok sudah terpenuhi gitu. Akan makanan sudah terpenuhi. Nah, tapi setelah kebutuhannya ini terpenuhi, masih ada kebutuhan yang lain, masih ada muncul kebutuhan yang lain. Misalnya kayak, oh ya habis makan cilok, haus nih, oh ya aku pengen beli minuman di marketnya, di tokonya. Nah, tentunya dalam kita memenuhi kebutuhan, kita kan pasti harus nentuin nih mana kebutuhan yang mau dipenuhi terlebih dahulu ya. Mau makan dulu atau minum dulu atau ngapain dulu. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, kita tuh bakal ngelakuin pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Nah, disinilah manfaat ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu mempelajari gimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak itu, sedangkan sumber daya alam itu terbatas, sehingga terjadi kelangkaan. Ilmu ekonomi juga mempelajari gimana cara manusia ngatasin permasalahan tersebut melalui biaya peluang dan juga skala prioritas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita bakal belajar mempelajari ekonomi dari segi etimologis. Istilahnya dari segi asal katanya dulu. Apa sih ekonomi itu sebenarnya? Kalau kita tinjau dari kata-katanya. Nah, ekonomi sendiri itu tuh berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Ya, oikonomia itu berasal dari dua kata. Oke, jadi oikonomia, ekonomi dari Yunani. Ingat-ingat ya, oikonomia, ekonomi, Yunani. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan. Oikos artinya rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan.
Nah, sederhananya nih, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, cara ngingetnya tuh kayak gini. Kan tadi kan oikos dan nomos. Oikos rumah tangga, nomos artinya peraturan. Nah, bayangin nih, misal di rumah kalian ya guys. Di rumah kalian kan pasti kalian punya banyak banget tuh kebutuhan. Kebutuhan pengen makan, kebutuhan transportasi, kebutuhan minum, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Dan di sini dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, di rumah kalian kan pasti ada aturannya juga kan. Nggak bisa tiba-tiba langsung dipenuhi semua. Nah, cara ngingetnya kayak gitu ya. Oikos nomos, oikonomia. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, ilmu ekonomi itu tuh juga bisa dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk muasin kebutuhan hidup manusia yang nggak ada batasnya. Nah, dalam perihal ini nih, ilmu ekonomi itu bermanfaat banget karena 3 hal. Yang pertama, bisa ngebantu manusia menentukan cara yang paling tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk jadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Contohnya kayak gimana nih? Misal nih, ada seorang petani. Petani dia pasti punya lahan yang terbatas kan. Nggak mungkin dia punya lahan yang luasnya nggak terbatas. Pasti dia punya lahan yang terbatas. Anggap aja 1 hektar. Nah, di 1 hektar yang terbatas ini, ilmu ekonomi itu bisa membantu petaninya untuk milih nih kira-kira yang paling mantep, yang paling bagus 1 hektar tanahnya ini ditanemin tanaman apa yang bakal ngasih keuntungan paling tinggi, yang probabilitas panennya paling bagus, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ilmu ekonomi itu juga bermanfaat karena ngajarin kita gimana caranya gunain alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Kayak misal contohnya nih, misal ada seorang ibu rumah tangga, dia jalan-jalan ke pasar untuk sekalian beli kebutuhan rumah. Nah, duitnya dia kan nih terbatas nih, dan dia juga harus mikir nih, kira-kira kebutuhan apa, kombinasi kebutuhan apa yang bisa paling muasin kebutuhan keluargaku di rumah, keluarganya dia di rumah. Kan dia punya suami, punya anak. Dia mikir nih, oh ya nanti anakku harus makan, suamiku harus makan. Kira-kira dengan uangku yang terbatas ini, aku mau beliin apa ya yang biar kombinasinya tuh paling memuaskan gitu. Apakah mau ku beliin duitku yang 200.000 ini mau aku beliin snack semua, atau duitku yang 200.000 ini mau aku kasih ku beliin kombinasi mungkin snacknya dikit aja tapi sisanya ada beras, ada sayuran, ada daging dan lain sebagainya. Nah, yang lebih masuk akal dan bakal paling memuaskan kan keputusan yang kedua kan guys. Nah, itu salah satu contoh penggunaan ilmu ekonomi dalam konteks ini, dalam konteks pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan ya. Jangan semua duitnya yang terbatas ini dibeliin snack semua, nanti nggak kenyang. Makanya harus tahu kombinasi dan pilihan yang bisa paling memuaskan. Nah, itu kan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah di sini bisa ngebantu milih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting, yang paling prioritas, sampai yang kurang penting. Ya, yang nggak sepenting yang tadi gitu. Misal nih, aku kasih contoh nih. Misal ada seorang mahasiswa yang dia dikirimin uang bulanan sama orang tuanya. Misal dikirimin tiap bulan 5 juta. Nah, 5 jutanya ini dengan ilmu ekonomi si mahasiswanya ini bisa mikir nih, mana nih ya kayak kebutuhanku yang paling penting. Oh, yang paling penting adalah aku bisa tetap tinggal di kosku ya, karena aku pengen tetap tinggal. Aku harus bayar uang kosku dulu nih yang paling awal. Nah, terus selain aku harus punya kos, aku juga harus bisa makan, aku harus bisa minum, aku harus bisa transportasi, ada uang bensin, segala macem. Itu yang paling penting-pentingnya dulu. Baru nanti ketika udah yang paling penting-pentingnya ini terpenuhi, aku bisa menuhin kebutuhan yang istilahnya masih penting, tapi nggak sepenting yang tadi-tadi. Misal contohnya kayak top up game gitu, untuk kepentingan hiburan. Itu kan juga penting tuh. Tapi lebih penting mana gitu, bisa tinggal di tempat yang aman atau bisa main game, maksudnya bisa
top up game gitu kan. Nah, kita semua pasti setuju gitu. Yang lebih penting adalah ya kita bisa tinggal di tempat yang aman dulu, di kos dulu, bisa bayar kos dulu. Baru deh nanti kalau udah terpenuhi, udah bisa tinggal, udah bisa makan, udah bisa minum, udah bisa transportasi, baru deh kita top up game gitu. Karena kalau misal duitnya semuanya dikasih di top up game, tapi kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tinggal, ya kita juga nggak bakal sepuas itu main gamenya. Karena ya aku rasa bisa dibayangin sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, aku mau ngasih kalian pertanyaan nih. Aku mau ngasih kalian kuis berdasarkan materi yang udah kita pelajari tadi. Nah, tadi kan secara etimologis kita udah tahu kalau ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia sendiri itu dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Nah, sekarang aku mau tanya, arti dari dua kata ini apa? Aku bakal kasih kalian waktu, kalian jawabnya dalam hati aja. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ya jawaban yang benar adalah oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya peraturan. Nah, selamat ya kalau kalian jawabnya benar. Tapi kalau misal kalian jawabnya salah, nggak apa-apa, tenang aja. Karena kita masih belajar. Dan dalam belajar kan, salah itu adalah salah itu adalah bagian dari proses. Jadi tenang aja. Kalian udah mau belajar aja itu udah mantep banget. Oke, selanjutnya aku mau bahas tentang pendapat para ahli tentang ilmu ekonomi. Oke. Nah, di sini aku sebenarnya ini ada banyak, tapi aku mau bawa dua aja yang mungkin paling terkenal lah ya. Yang pertama ada Adam Smith, yang kedua adalah John Stuart Mill. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Oke. Salah satu kata kuncinya kekayaan negara, ya, penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Adam Smith. Adam Smith, kekayaan negara. Itu salah satu kata kuncinya. Terus, yang John Stuart Mill, beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. John Stuart Mill, sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Nah, kalian inget-inget ya, karena nanti bakal aku tanyain lagi. Siap-siap. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang kelangkaan. Menurut Lionel Robin, kelangkaan tuh merupakan karakteristik. Oke, susah banget ngomongnya. Karakteristik manusiawi, ya. Kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan tuh terjadi ketika kebutuhan manusia yang nggak ada batasnya tadi berhadapan dengan sarana pemuas yang terbatas. Sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Bisa dibilang kelangkaan itu adalah kondisi di mana manusia punya sumber daya ekonomi yang ada batasnya untuk memenuhi kebutuhan yang nggak ada batasnya. Contohnya nih, yang contoh di modul itu, misalnya ada masyarakat yang membutuhkan gas LPG 10 ton per bulan. Sementara kenyataannya nih, jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Dalam hal ini, terjadi kekurangan 2 ton. Nah, terus nih, ketika kita berbicara tentang kelangkaan, secara umum ada 5 penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah karena perbedaan letak geografis. Nah, kenapa nih kok bisa letak geografis tuh memengaruhi kelangkaan? Ya, hal ini tuh dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi itu tuh nggak tersebar secara merata, ya, beda-beda. Ada tempat yang punya tanahnya tuh subur-subur, ada juga yang tanahnya nggak subur, ya. Ada tempat yang punya sumber mata air berlimpah, tapi ada juga yang sumber mata airnya nggak berlimpah. Nah, jadi kayak contohnya misalnya kita tinggal di Indonesia, sumber daya alamnya banyak banget. Nah, belum tentu di negara lain itu tuh juga sama kayak gitu. Ada negara yang sumber daya alamnya itu dikit, makanya terjadi kelangkaan. Nah, jadi itu adalah mengapa perbedaan letak geografis itu bisa jadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Lalu yang kedua, kenapa kok kelangkaan bisa terjadi adalah karena pertumbuhan penduduk. Nah, menurut Thomas Robert Malthus, seorang ekonom asal Inggris, Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingin dengan pertumbuhan produksi itu tuh bisa nyebabin kelangkaan, ya. Jadi misal, pertumbuhan penduduknya nih banyak banget gitu, banyak orang yang datang ke daerah tersebut, banyak orang yang melahirkan gitu kan. Nah, tapi pertumbuhan produksinya, pertumbuhan
produksi pangannya, produksi pakaiannya, itu tuh nggak secepat itu, ya. Itu tuh bisa nyebabin kelangkaan, ya. Banyaknya penduduk kan artinya jadi lebih banyak tuh kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Misal ada 100 penduduk, ya artinya kebutuhan makan minum 100 penduduk tuh harus bisa terpenuhi, ya. Jadi, dan kalau misal naik nih jadi 200 penduduk, berarti kan harus terpenuhi 200 tuh, ya. Naik lagi jadi 300, berarti kan harus memenuhi 300. Nah, gitu. Gimana pertumbuhan penduduk tuh bisa menyebabkan kelangkaan gitu. Jadi, karena kalau pertumbuhan produksinya sedikit, ya, misal kayak pertumbuhan penduduknya cepet banget kayak tadi, tapi pertumbuhan produksinya hanya sedikit, itu tuh bakal bisa bikin kebutuhan tuh nggak tercukupi, ya, yang butuhnya untuk 300 orang, tapi pertumbuhan produksinya cuma bisa untuk 100 orang gitu kan. Nah, nanti itu bisa jadi kelangkaan kalau kayak gitu. Lanjut lagi nih, penyebab ketiga dari kenapa terjadi kelangkaan, yaitu adalah kemampuan produksi, ya, faktor-faktor produksi kayak tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang apa namanya, yang dimiliki itu kan berbeda-beda tuh. Nah, itu tuh bisa nyebabin kelangkaan juga. Lalu ada juga tentang penyebab yang keempat adalah perkembangan teknologi, ya. Gimana perkembangan teknologi itu bisa nyebabin kelangkaan. Sebenarnya itu tuh lebih ke gini, kalau misalnya kita punya teknologi yang maju, itu kan kita tuh bisa memproduksi dengan lebih efisien, dengan lebih cepat gitu. Nah, kalau produksinya lebih cepat, lebih efisien, kebutuhan masyarakat tuh bakal bisa lebih cepat gitu terpenuhinya, bisa terpenuhi dengan lebih baik. Sedangkan di negara-negara yang perkembangan teknologinya itu lambat, ya, yang nggak efisien teknologinya, teknologi produksinya nggak efisien, itu tuh bakal lebih susah untuk masih produksi untuk menuhin kebutuhan masyarakatnya, ya. Karena itu istilahnya kayak kebutuhan-kebutuhannya kan masih ada tuh, tapi teknologi untuk memenuhi produksi tersebut tuh nggak sebagus itu. Jadi perkembangan teknologi itu bisa menjadi salah satu faktor kelangkaan. Ya kalau misal perkembangan teknologinya itu lambat. Nah, terus untuk faktor terakhir yang bisa menyebabkan kelangkaan nih, ada bencana alam. Ya, bencana alam itu tuh bisa memengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, di sini aku ulang lagi ya guys. Ada 5 penyebab umum terjadinya kelangkaan. Yang pertama ada perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, tingkat perkembangan teknologi, dan yang terakhir ada bencana alam. Nah, selanjutnya kita bakal belajar topik tentang biaya peluang. Oke? Nah, sebenarnya biaya peluang ini masih ada hubungannya. Hubungannya itu masih kuat banget dengan keterbatasan. Nah, kita nih kan sebagai manusia ya, kita tuh serba terbatas ya. Kita punya waktu terbatas, tenaga juga terbatas, sumber daya terbatas. Nah, karena keterbatasan-keterbatasan kita sebagai manusia, kita kan misalnya ada pilihan. Kita nggak mungkin bisa pilih semua pilihan yang ada. Kita akhirnya harus milih kan. Nah, kita nggak bisa milih mau dapat semuanya. Maka dari itu, kita akan mempelajari yang namanya biaya peluang. Kita bakal bahas konsep ekonomi yang namanya biaya peluang. Definisi definisi dari biaya peluang sendiri adalah pilihan terbaik yang kamu korbankan waktu kamu milih suatu opsi. Simpelnya kayak gini nih. Misalnya, kamu punya uang 100.000, tapi kamu lagi pengen banget tuh beli baju baru dan top up game. Nah, ternyata uang 100.000-nya ini itu tuh nggak cukup buat semua pilihannya ya. Dan ternyata kamu cuma bisa milih buat beli salah satu dari dua barang tersebut. Ya antara beli baju baru sama top up game. Nggak cukup buat dua-duanya. Akhirnya kamu harus milih salah satu kan? Terus pilihan yang nggak kamu pilih itulah yang namanya biaya peluang. Ya, jadi kalau kamu milih buat top up game, berarti nggak beli baju baru adalah biaya peluang kamu. Karena itu adalah pilihan terbaik yang kamu korbankan waktu kamu milih top up game. Ya, jadi biaya peluang itu adalah nilai atau manfaat dari alternatif terbaik kedua yang dikorbankan. Kan pasti yang dipilih yang terbaik nomor satu kan harusnya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kenapa sih kok biaya peluang itu bisa muncul? Biaya peluang itu tuh muncul karena sumber-sumber daya ekonomi itu bersifat terbatas, ya. Dan
sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya yang tentunya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Mana yang lebih penting nih? Nah, terus dalam perhitungannya juga, dalam hitung-hitungannya juga, biaya peluang itu nggak selalu berhubungan dengan uang aja. Biaya peluang itu bisa juga berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Contoh lain biaya peluang nih, misalnya nih, bayangin kamu lagi di hari Minggu gitu kan. Lagi hari Minggu, kamu di hari Minggu diajak teman-teman kamu ya buat jalan-jalan ke kolam renang. Tapi di hari yang sama, keluarga kamu ngajak kamu buat jalan-jalan ke mall. Nah, kamu tuh sebenarnya pengen banget gitu untuk ikut dua-duanya. Pengen ikut teman-teman, tapi pengen ikut keluarga juga. Pengen ke kolam renang, tapi pengen juga ke mall. Nah, akhirnya kan kamu harus milih salah satu tuh. Kan nggak mungkin membelah jadi dua gitu kan. Ya, ini anggap aja kayak di hari yang sama, di jadwal yang sama gitu. Kamu harus milih salah satu, mau ikut teman apa ikut keluarga gitu. Gak mungkin kan kita jadi dua orang gitu, tiba yang satu ke kolam renang, yang satu ke mall gitu, kan gak mungkin kan. Jadi kita harus milih salah satu. Nah, di sini kita harus milih salah satu, dan pilihan yang nggak kamu pilih itu bakal jadi biaya peluangnya. Ya. Nah, sekarang aku mau kasih pertanyaan nih. Misal nih, anggap aja kamu ambil ajakan kamu ambil ajakan keluarga kamu untuk pergi ke mall, ya. Anggap kamu ambil ajakan keluarga kamu untuk pergi ke mall. Berarti biaya peluangnya apa nih, guys? Oke? Itu pertanyaannya ya. Aku ulang sekali lagi, nanti aku kasih waktu buat kalian jawab. Misal nih, kamu ambil ajakan keluarga kamu ke mall. Berarti biaya peluangnya apa nih, guys? Jawab dalam hati aja. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah biaya peluangnya adalah nggak ikut teman-teman kamu buat jalan-jalan ke mall. Itu adalah nggak ikut teman-teman kamu buat jalan-jalan ke kolam renang. Itu adalah biaya peluangnya ya. Jadi kan tadi ada dua pilihan tuh, ya. Pilihan pertama ikut teman-teman ke kolam renang, atau yang kedua ikut keluarga ke mall. Oke. Nah, kalau misal kamu pilih ikut ajakan keluarga ke mall, berarti kan nggak ikut tuh yang jalan-jalan ke kolam renang sama teman-teman. Nah, itu yang jadi biaya peluangnya. Ya. Kalau jawaban kamu benar, selamat ya. Tapi kalau misal salah, ya nggak apa-apa. Kita masih belajar ya. Kita belajar bareng-bareng. Pelan-pelan aja. Oke, kita udah belajar tentang biaya peluang. Selanjutnya, kita bakal belajar tentang aktivitas ekonomi. Nah, tadi kan kamu udah ambil ajakan keluarga kamu buat jalan-jalan ke mall. Terus nih, bayangin nih, di mallnya, pas lagi jalan-jalan di mall, kamu mampir ke supermarket. Nah, di situ kamu beli es krim. Terus kamu makan es krimnya. Nah, ini namanya disebut kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ngabisin nilai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, karena kamu adalah orang yang makan es krimnya, kamu adalah orang yang ngelakuin kegiatan konsumsinya, kamu disebut sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi itu salah satu dari 3 kegiatan ekonomi utama. Ya. Nah, kalian tahu nggak? Nih apa tiga kegiatan ekonomi utama? Aku lumayan yakin udah pada tahu sih. Ada konsumsi, ada produksi, dan ada juga distribusi. Itu 3 kegiatan ekonomi utama. Nah, karena bagian ini aku udah lumayan yakin ya teman-teman udah pada paham, udah pada pernah dengar gitu. Jadi mungkin aku bakal bahas cepet aja ya. Tadi kan udah bahas konsumsi nih. Sekarang kita bakal bahas produksi. Produksi itu kan kamu makan es krim nih ya. Produksi itu contohnya proses pembuatan es krimnya. Ya kan nggak mungkin tuh tiba-tiba es krimnya ada gitu kan. Tiba-tiba muncul, piu, ada es krim gitu kan. Pasti ada yang bikin nih. Nah, proses pembuatannya ini namanya adalah produksi. Dan yang memproduksi namanya produsen. Produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa biar bisa dipakai buat menuhin kebutuhan manusia. Ya, itu produksi. Nah, biar produksi ini nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang modal, kita kan nggak bisa asal bikin aja nih dalam proses produksinya. Kita butuh mikir juga gimana caranya semua sumber daya yang kita punya itu tuh, ya entah uang kita, entah bahan baku kita, atau tenaga kita, itu tuh bisa dipakai seefisien mungkin, biar hasilnya maksimal. Nah, disinilah muncul yang namanya prinsip ekonomi. Ya, kayak prinsip ekonomi ini bisa bantu kita gitu untuk ngejawab permasalahan ini dengan nanya-nanya pertanyaan kayak berapa ya jumlah pekerja yang paling pas untuk pabrik es krimnya,
beli bahan merek apa ya biar hasilnya paling pas, paling efisien gitu. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Oke, aku bakal ulangi lagi. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal, ya. Oke, tadi kita udah bahas konsumsi, udah bahas produksi. Sekarang kita bahas distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi itu contohnya kayak proses ngantar es krimnya ke supermarket. Terus yang ngelakuin proses distribusi ini disebut distributor. Distribusi itu intinya adalah kegiatan nyalurin barang atau jasa dari produsen ke konsumen, ya. Ada 3 tadi ya, konsumsi, produksi, distribusi. Itu 3 aktivitas ekonomi utama. Oke, selanjutnya kita bakal bahas ekonomi mikro dan makro. Nah, jadi berdasarkan ekonomi teori itu tuh dibagi jadi 2. Ada ekonomi mikro sama ekonomi makro. Ekonomi mikro itu tuh mempelajarin perilaku individu, ya, kayak aku, kayak kamu, ya, individu, dan mempelajari perilaku rumah tangga produksi atau perusahaan dalam ngebuat keputusan untuk mengatur pembagian sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro itu tuh simpelnya ngurusin unit aktivitas ekonomi yang kecil-kecil. Namanya juga mikro kan. Jadinya yang kecil-kecil. Kayak misal nih, kenapa warung itu naikin harga bakso? Atau kenapa ada satu keluarga milih belanja di pasar tradisional daripada supermarket? Dan kenapa Budi milih nabung daripada jajan? Oke, kenapa aku milih buat top up game daripada ku tabung gitu. Nah, inget-inget ya, kalau mikro itu ngurusin unit aktivitas yang kecil-kecil. Namanya juga mikro. Ingat aja mikroskop. Nah, sedangkan kalau ekonomi makro, ya tadi kan mikro, sekarang makro, ya. Makro itu tuh ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Oke? Kayak misal nih, nilai tukar uang di suatu negara, inflasi yang bikin harga sembako naik, dan tingkat pengangguran di negara tersebut. Oke? Nah, mungkin beberapa dari kalian belum tahu tuh apa yang namanya inflasi. Tenang, tenang. Kita bakal bahas di episode selanjutnya. Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan rangkuman materi audio lainnya. Oke, jadi kalau ekonomi teori, seperti yang udah kita bahas tadi, itu ada 2 ya, ekonomi mikro sama ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro, itu tuh ngurusin unit aktivitas ekonomi yang kecil-kecil. Sedangkan kalau ekonomi makro, itu tuh mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Oke? Perbedaannya lumayan jelas sih. Dan aku yakin teman-teman juga udah pada paham. Nah, setelah kita bahas ekonomi teori, sekarang kita bakal bahas ekonomi terapan. Salah satu bagian dari ekonomi terapan itu adalah ekonomi internasional. Nah, dari namanya sendiri, kurasa kalian juga udah bisa nebak-nebak sih. Ekonomi internasional ini apa? Nah, ekonomi internasional itu tuh ngeliat ekonomi antar negara, ya. Ekonomi internasional tuh ngurusin hal-hal tentang kenapa suatu negara itu butuh impor dan ekspor barang tertentu ke negara lain, ngurusin tentang efek perubahan nilai tukar dolar ke aktivitas ekonomi negara lain, ngurusin organisasi-organisasi dagang internasional, dan lain sebagainya, ya. Jadi yang ada hubungannya sama antar negara gitu. Itu ekonomi internasional. Oke, karena materinya udah selesai nih ya, kita bakal lanjut ke sesi kuis. Jadi sesi kuis ini sebenarnya fungsinya biar kalian tuh bisa lebih nginget-nginget materinya dan juga lebih percaya diri sama kemampuan kalian gitu. Tapi kalau misal nanti jawaban kalian salah, nggak apa-apa, tenang aja. Lebih baik salah di sini daripada salah di TKA besok, oke? Di sini kita masih belajar, nggak apa-apa kalau salah. Kalau misalnya ada yang salah, kita benerin di sini aja gitu. Oke, seperti biasa, kalian dengerin aja pertanyaannya, terus kalian jawab dalam hati. Nanti aku kasih waktu sekitar 5 detik gitu. Masuk aja ke pertanyaan yang pertama.
Adam Smith adalah ahli ekonomi. Ya, kita sudah membahas tentang pendapat beliau tadi. Adam Smith berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah titik, titik, titik. Nah, coba kalian inget-inget nih pendapat beliau tadi apa. Mungkin ya nggak perlu inget semuanya gitu. Mungkin kayak keywords-nya aja atau kata kuncinya aja dulu gitu. Nah, aku bakal reveal jawabannya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah Adam Smith berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Oke? Kata kuncinya ada penyelidikan ya. Dan juga kekayaan negara. Ya, keywords-nya ada di situ. Adam Smith berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Itu pertanyaan nomor 1. Sekali lagi, semangat, mantap kalau kalian bisa jawab benar, tapi kalau masih belum benar, nggak apa-apa, kita masih belajar, santai aja. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan kedua, prinsip ekonomi yang diterapkan dalam produksi adalah dengan modal usaha tertentu memperoleh hasil titik, titik, titik. Nah, coba kalian ingat-ingat nih. Untuk pertanyaan yang ini aku kasih opsi pilihan deh. Ya, ada 2 opsi pilihan. Apakah jawabannya minimal atau maksimal? Oke, minimal atau maksimal. Ya, pertanyaannya aku ulang sekali lagi. Prinsip ekonomi yang diterapkan dalam produksi adalah dengan modal usaha tertentu memperoleh hasil titik, titik, titik. Minimal atau maksimal. Oke, aku kasih waktu 5 detik. Kalian jawab dalam hati ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah maksimal. Jadi, prinsip ekonomi itu prinsip ekonomi yang diterapin dalam produksi adalah dengan modal usaha tertentu memperoleh hasil maksimal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Sekarang aku mau kasih pertanyaan ketiga, tapi pertanyaan ketiga ini agak lebih susah ya, tentang biaya peluang. Misal nih, ada cerita nih, kalau misal ada 2 tawaran pekerjaan buat aku, ya. Dan aku cuman bisa milih salah satu tawaran pekerjaannya, ya. Yang satu, ya, tawaran pekerjaan yang satu, itu gajinya 10 juta. Dan yang satunya lagi 20 juta, ya. Ada 2 pekerjaan, tawaran pekerjaan, cuman bisa milih satu, yang satu gajinya 10 juta, yang satunya lagi 20 juta. Nah, terus aku pilih yang 20 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti biaya peluangnya apa? Oke, itu pertanyaannya ya. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Kalian jawab dalam hati aja. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya biaya peluangnya adalah 10 juta ya. Nah, buat kalian yang jawabnya benar, selamat. Tapi kalau buat kalian yang jawabnya masih salah, nggak apa-apa, jangan sedih, tenang aja. Soalnya ini emang soalnya tuh agak tricky gitu. Dulu kayak pertama kali aku ngedenger soal ini, ngelihat soal kayak gini, itu tuh aku juga bingung. Aku juga jawabnya, lah, kalau gitu kan aku mikirnya tuh kayak, lah, kan orang dapat 20 juta, ya berarti biaya peluangnya nggak ada dong. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan ini, kita balik lagi ke definisi dari biaya peluang. Definisi, definisi biaya peluang kan pilihan terbaik kedua yang kamu korbanin waktu kamu milih suatu opsi. Ya, karena harusnya terbaik pertamanya itu yang 20 juta, aku ambil yang 20 juta, terbaik keduanya aku korbanin, yaitu 10 jutanya, ya. Dan biaya peluang 10 juta bukan berarti rugi 10 juta ya. Karena dalam kasus ini, ya 10 juta itu adalah pilihan terbaik kedua yang bakal hilang pas aku milih pekerjaan yang gajinya 20 juta. Oke, di video ini kita udah belajar banyak banget guys. Dari ilmu ekonomi, biaya peluang, ekonomi mikro makro, ekonomi internasional, aktivitas ekonomi, dan ya aku yakin kalian semua udah bisa dapat banyak hal dari rangkuman audio materi pada hari ini. Nah, pesan aku, kalian jangan lupa untuk catat materinya supaya lebih ingat ya. Dan juga kalian jaga kesehatan biar pas TKA bisa sehat selalu dan ngerjain soal-soalnya dengan mudah dan lancar. Semoga kalian bisa keterima di universitas
yang kalian pengenin, universitas impian kalian. Dan kalau misal kalian pengen dapat strategi belajar yang efektif, kalian bisa follow Instagram aku di laksana.utbk di Instagram ya. Kalian juga jangan lupa subscribe, like, dan share postingan ini supaya nggak ketinggalan video-video rangkuman audio terbaru. Dan ya, jangan lupa cek deskripsi video ini karena ada hal yang menarik di situ. Semangat!